Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar? Sehat, Pak. Syukur alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi seperti biasa dalam rangka untuk pembelajaran, untuk meneruskan setiap pembelajaran kita di kelas ini. Untuk kita buat senang dan enak juga hatinya, maka lebih baik kita serahkan diri ke dalam naungan Tuhan, dipimpin oleh salah seorang siswa kami. Silakan. Baik, ada semangatnya? Silakan, atau sebelumnya dulu saya absen ya supaya jelas. Ada yang tidak hadir? Ada ya? Saya absen aja ya. Agnes Vera Aritola, Arif, Charles Laya, Desni Halawa, Dianita Gea, Jeffy Arolaya, Juan Laya, apalagi ya, Carmila dulu, Misadari Laya, Nirma Giawa, One Putra Dulu, Rizky Romanus dulu, Rizky Amalia Giawa, Rian Putri Giawa, Cemli Laya, Simpson Giawa, Siska Halawa, Stefan Dulu, Yasmani dulu, Yusmina dulu. Baik, mari kita bernyanyi dulu dengan lagu Indonesia Raya. Silakan. Silakan, ada petugasnya. Marilah kita bersatu.
dengar di saat kita masih belajar di SMP? Pernah? Di SMP ya. Jadi di SMP itu kita memang belajar eksponen hal-hal yang sangat mendasar, di mana kita mengenal apa artinya. Siapa yang masih ingat dengan apa itu eksponen? Ada? Ada ya. Silakan satu orang, Charles, silakan. Eksponen adalah bilangan berpangkat dan disimbolkan dengan A pangkat N. Ya, bilangan berpangkat. Berikan tepuk tangan. Orang yang menjawab biasanya disimbolkan dengan A pangkat N. Kita lanjutkan. Apakah ada bentuk lain dari 2 pangkat 2 pangkat 3? 2 pangkat 2 pangkat 3. Ada bentuk lain? Ada? Ada. Siapa yang bisa? Ya, silakan si Vera. Dapat dituliskan dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Benar sekali. Ini kita lanjutkan. Apakah kamu bisa membuktikan A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N? Ada yang bisa membuktikan? Ada yang bisa menceritakannya? Ada Pak. Siapa? Saya Pak. Ya, silakan. A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N. Itu bisa karena basisnya sama yaitu A. Dan pangkatnya tinggal berikan tambah ke saya. Mantap sekali. Bahwa itu basisnya sudah sama dan pangkatnya kita jumlahkan. Mantap sekali ya. Kita lanjut. Sederhanakan bentuk dari ini sudah mulai ada perhitungannya. A pangkat 3 pangkat 2 kali B pangkat 4 kali B pangkat negatif 5. Ada beberapa sifat yang di dalamnya bisa kita lihat. Silakan, siapa yang bisa? Oh, udah mulai. Tidak apa-apa. Satu orang dulu siapa namanya ini? Si Rizky ya, Amelia. Silakan. Jadi bentuk dari A pangkat 3 pangkat 2 kali B pangkat 4 kali B pangkat 5 bisa kita tulis dengan A pangkat 6 kali B pangkat 4 kali negatif 5. Jadi hasilnya adalah A pangkat 6 kali B pangkat 20. A pangkat 6 kali B pangkat 4. Jawaban hasil terakhirnya A pangkat 6 kali B pangkat. Baik. Ada jawaban lain yang bisa membantu? Ada Pak. Berapa bisanya? Bentuk sederhana dari A pangkat 3 pangkat 2 kali B pangkat 4 kali B pangkat 5 adalah A pangkat 6 kali B pangkat 4 kali 1 per 5 sama dengan A pangkat 6 dikali B pangkat 4 per B sama dengan A pangkat 6 dikali 1 per B. Hasil akhirnya adalah A pangkat 6 per B. Bagus sekali, ada 2 orang yang sudah menjawab. Jadi kita akan melihat bagaimana pemecahannya jika pembelajaran hari ini kita selesaikan. Kita buat satu lagi soal yang agak membuat kita bisa berpikir lebih tinggi lagi. Ada di sini soal 5 pangkat 3 kali 5 pangkat negatif 2 per 5 pangkat 2. Silakan, siapa yang bisa? Wah, mantap. Serlin yang bisa. Silakan, coba dulu Serlin. Hasil dari 5 pangkat 3 kali 5 min 2 per 5 pangkat 2 yaitu 5 pangkat 3 tambah min 2 per 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 1 per 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 1 min 2 dan hasilnya 5 min 1. 5 pangkat min 1 atau berapa? 5 pangkat min 1. 5 pangkat min 1 hampir sempurna. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ada Pak. Berapa? Menurut saya Pak, 5 pangkat 3 kali 5 negatif 2 itu per 5 pangkat 2 adalah 1 per 5 Pak.
1/5. 5 pangkat negatif 1 tadi ya. 5 pangkat negatif 1 sama halnya kata si Nirma 1/5. Nah, ini sudah sama. Kita pakai sifat apa? Sifat negatif ya, pangkat negatif ya. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Tepuk tangan untuk sudah mulai ada sedikit pemancing adrenalin kita untuk menjawab soal-soal yang agak rumit. Silakan kita lihat di atas ini capaian pembelajaran kita. Di akhir pembelajaran fase E ini, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat termasuk bilangan pangkat pecahan. Mereka dapat menerapkan barisan dan aritmetika dan geometri termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Kita lanjutkan pada hal yang lebih spesifik, yaitu tujuan pembelajaran. Pertama, silakan si Yohana membaca tujuan pembelajaran pertama. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah bilangan berpangkat termasuk bilangan pangkat pecahan. Ya, ini C4 ya, tingkat kognitifnya adalah menyelesaikan setiap soal-soal. Kita lanjutkan ke C5. Silakan si Stefan. Peserta didik dapat membuktikan sifat-sifat eksponen. Jadi kita di sini dituntut harus bisa membuktikan sifat-sifat eksponen. Tingkat kognitifnya adalah C5. C6 ini sudah agak lebih tinggi. Silakan siapa ini? Bisa dari. Peserta didik dapat mengembangkan atau mengkreasikan penggunaan sifat-sifat eksponen dalam penyelesaian soal kontekstual. Kita mengkreasikan soal atau sifat-sifat yang sudah kita tahu itu kita kembangkan, kita tingkatkan penggunaannya dalam pemecahan masalah yang kontekstual. Misalnya soal cerita. Kita lanjut. Silakan. Bagaimana pemanfaatan daripada eksponen dalam kehidupan sehari-hari? Silakan disimak video berikut. Mudah-mudahan bagus terlihat, tidak ada kendala untuk memutarnya. Kayaknya sudah mulai ragu saya melihat. Mantap, lancar nih. Nanti siap-siap kita membuat test breaking yang mantap ya, pelajar matematika yang cerdas ya. Sudah lama ya? Apakah ada kendala teknis ya? Makanya disaksikan seberapa penting eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sudah melihat videonya? Sudah. Ada yang bisa memberi penjelasan 1 poin saja bagaimana manfaat eksponen dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Silakan Nirma, silakan. Eksponen sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Dalam berbagai
Jadi eksponen itu bisa kita gunakan apapun ya, bisa kita gunakan untuk bisa kita aplikasikan dia di dalam kehidupan sehari-hari, dalam memecahkan soal seperti di dalam, bisa dalam ekonomi ya kan, dalam ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Kita lihat definisi eksponen, meskipun di SMP sudah kita pernah pelajari, kita lihat ya definisinya, karena penting untuk membuktikan rumus, kita penting mengingat apa itu definisi dari pada bilangan berpangkat itu. Perhatikan, eksponen itu adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama dan diulang-ulang atau perkalian yang diulang-ulang terhadap bilangan yang sama. Misalnya A pangkat N tadi ya, misalnya kita lihat ada A pangkat N, kita buat, kita kalikan bahwa A kali A kali A kali A, kita kalikan A sebanyak N. Itulah definisi daripada eksponen. Kita lanjutkan, ini biasanya ditulis A pangkat N, mana N-nya adalah pangkat sedangkan A-nya adalah bilangan pokok. Baik, langsung saja, atau sebelum itu dulu kita ice breaking dulu. Ayo berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Mari belajar matematika. Saya bilang begitu nanti, maka apa jawab kita adalah mari belajar bersama kami. Panggil dulu Pak. Mari bersama kami belajar matematika yang menarik, yang cerdas, menarik dan kreatif. Oke? Baik. Mari belajar matematika. Mari bersama kami belajar matematika yang cerdas, menarik, dan kreatif di SMK Negeri 1 IDKI. SMK IDKI. Bisa! Baik, terima kasih. Teman. Kita lanjutkan pada video berikut, menyajikan kepada kita bagaimana pembuktian setiap rumus atau sifat daripada eksponen. Silakan diikuti, dicatat apa yang perlu ya, kalau ada yang perlu dicatat untuk masuk pada pembelajaran kelompok nanti. Sebelum melanjutkan pembahasan ini, kita melihat pengertian sifat-sifat eksponen beserta contohnya. Berikut adalah sifat eksponen yang akan dipelajari. Untuk lebih jelas langsung saja kita dari sifat-sifatnya. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Mari kita berikan sifat eksponen yang berpangkat ini. Untuk memberikan sifat eksponen yang pertama, kita harus melihat terlebih dahulu definisi eksponen. Dengan apabila ada A dan itu sama dengan A kali A kali A kali A sebenarnya N faktor. Dari sini kita bisa menunjukkan sifat yang pertama, yaitu apabila ada A pangkat N dan A pangkat N itu sama artinya tidak boleh masing-masing untuk A pangkat. Silakan diperhatikan ya. A kali A kali A kali A sebenarnya N faktor. Kemudian dikali A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebenarnya N faktor. Karena semuanya dikali jika perkalian, maka dari menjadi menjadi apa? Jadi menjadi A kali A kali A kali A kali A terus sebanyak N tambah N faktor. Jika sedang definisi, kalau bentuknya seperti ini, maka bisa dikalikan menjadi A pangkat N tambah N. Jadi terbukti apabila ada A pangkat N dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat N N. Contoh, sederhanakan bentuk pangkat dari 3 pangkat A kali 3 pangkat B kali 3 pangkat B. Bila lihat ini merupakan bentuk perkalian
kali A kali B kali A kali B terus jadinya N faktor. Masing-masing kita kelompokkan A kali A kali A kali A dan faktor menjadi B kali B kali B kali B kali B terus jadinya N faktor. Nah, dari sini berdasarkan definisi eksponen dapat ditulis apabila ada A kali A kali A kali A kali faktor itu sama dengan A pangkat N kali B kali B kali B kali B kali faktor tetap kita tulis B pangkat N. Sehingga terbukti bahwa A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh, sederhanakan bentuk pangkat dari 2 kali 7 pangkat 5. 2 kali 7 pangkat 5 menjadi 2 pangkat 5 kali 7 pangkat 5 sama dengan 2 kali 5 kali 7 pangkat 5. Selanjutnya sifat yang ketiga, A pangkat N dari A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurangi N. Dalam bentuk pembagian, pangkatnya dikurangi dengan ketentuan bilangan pokoknya menjadi sama. Mari kita berikan sifat yang ketiga ini. A pangkat N dari A pangkat N dapat kita tulis menjadi A pangkat N plus A pangkat N. Berdasarkan definisi eksponen, A pangkat N dapat ditulis A kali A kali A kali A kali A kali N faktor. Sedangkan A pangkat N juga sama A kali A kali A kali A dengan N faktor. Masing-masing A adalah pembilang dengan bentuk kita berikan semuanya hingga habis. Nah, yang terpisah bagian pembilang A kali A kali A kali A sebenarnya N dikurangi N faktor. Sehingga berdasarkan definisi eksponen dapat diubah menjadi A pangkat N dikurangi N. Jadi terbukti apabila ada A pangkat N menjadi A pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikurangi N. Contoh, berdasarkan hasil dari 2021 angka 2010. Jadi untuk menyelesaikan kasus ini kita bisa berpikir dengan sifat yang ketiga, yaitu menjadi 2 angka 2021 dan 2 angka 2010 bilangan pokoknya sama 2 angka kita kurangi saja 2021 dikurangi 2010 hasilnya 11. Jadi 2 angka 2021 dan 2 angka 2010 hasilnya ada 2 angka 11. Sifat yang keempat, A pangkat N dipangkatkan kembali dengan N sama dengan A pangkat N dikali N. Mari kita berikan sifat yang keempat ini. A pangkat N mendapatkan kembali dengan N kalau kita tulis seperti ini berdasarkan definisi eksponen. Karena dia merupakan perkalian berulang, sebenarnya N faktor, jadi kita tuliskan faktornya. Sehingga pangkatnya bisa kita kalikan N kali N faktor. Maka sesuai definisi eksponen ini dapat diubah menjadi A pangkat N dikali N. Jadi terbukti apabila ada A pangkat N ditambah menjadi dengan N itu sama juga dengan A pangkat N kali N. Bukti. Contoh, sederhanakan bentuk pangkat dari 2 pangkat 7 dipangkatkan kembali dengan 5. 2 pangkat 7 dipangkatkan 5, pangkatnya 2 pangkat 7 kali 5 dikali 5 dikali 5 sehingga hasilnya 2 pangkat 35. Sifat yang kelima, 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat dikali N. Mari kita buktikan bersama sifat yang kelima ini. Untuk membuktikan sifat kelima, kita harus ingat sifat yang ketiga. A pangkat N menjadi A pangkat N atau bisa kita tulis dengan A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurangi N. Misalkan N-nya ini sama dengan 0,
maka persamaan ini akan berubah menjadi A pangkat 0 per A pangkat N sama dengan A pangkat 0 dikurangi N. A pangkat 0 berdasarkan sifat yang tertuju yang akan kita bahas nanti, apabila ada suatu bilangan A ditambahkan 0, hasilnya akan sama dengan 1. Berarti A pangkat 0 itu bisa kita ubah menjadi 1. A pangkat N tetap 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat 0 dikurangi N. 0 kurangi N sama dengan negatif N. Jadi terbukti bahwa 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Terbukti. Contoh, nyatakan 2 pangkat negatif 2 dalam B dikali I pangkat negatif 4 dalam bentuk pangkat positif. Mudah saja, sesuai dengan sifat prima, kita bisa ubah 2 pangkat negatif 2 menjadi 1 per 2 pangkat 2 kali B kali I pangkat negatif 4 kita ubah menjadi 1 per I pangkat 4 sama dengan 1 per 2 pangkat 2 kita hitung 2 pangkat 2 itu 4 berarti 1 per 4 kali B kali 1 per I pangkat 4 kali 1 per I pangkat 4 1 kali B kali 1 hasilnya B 4 kali I pangkat 4 hasilnya 4 I pangkat 4. Jadi bentuk pangkat positif dari 2 pangkat negatif 2 kali B kali I pangkat negatif 4 adalah I per 4 I pangkat 4. Nah, sekarang kita masuk pada sifat 6 dan 7. Untuk sifat 6 dan 7 diskusikan dalam kelompok dan berjalan permasalahan yang berhubungan dengan eksponen. Baik, sekarang untuk sifat 6 dan 7 silakan diskusikan di kelompok dan... Jadi, sudah ya. Jadi ada 2 lagi sifat yang ditugaskan untuk kita. Ada 6 dan 7 dan ada 2 soal lagi. Silakan dikerjakan di dalam kelompok nanti. Jadi di sini ada tadi pangkat pecahannya. Ada pangkat pecahannya karena di dalam tujuan pembelajaran tadi kita harus menyelesaikan atau membuktikan sifat-sifat itu termasuk dalam pangkat pecahan. Ya. Silakan kita masuk ke dalam kelompok sekarang. Biar di sana nanti kita akan belajar bersama. Silakan bentuk dulu kelompok. Silakan kita bentuk dulu kelompok. Saya hitung 1 sampai 4 ya, kita bentuk 4 kelompok. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Baik, silakan yang kelompok 1 di sini, yang menyebut 1 di sini, menyebut 2 di sini, menyebut 3 di sana, dan di sudut sini menyebut 4 atau kelompok 4. Silakan untuk masuk di dalam kelompok masing-masing. Saya akan membagi lembar kerjanya ya. Silakan isi. Yang isinya jangan terlalu ribut. Jadi di sini kamu mengerjakan lembar kerja peserta didik berikut melalui kerja kelompok. Jadi melalui kerja kelompok, isikan jawabanmu pada tempat yang telah disediakan. Periksa kembali jawaban kelompokmu sebelum dipresentasikan. Ini perlu. Jadi sebelum kamu maju ke depan, lihat dulu. Kalau sudah selesai, lihat dulu mana apakah ada yang salah atau ada yang perlu diperbaiki.
Jika mengalami kesulitan, silakan bicarakan kepada teman kelompokmu sebelum menanyakan kepada guru. Kalau memang sudah selesai kamu tanya kepada teman kelompokmu, silakan tanya kepada guru. Jelas? Silakan kerja di dalam kelompok. Ada kesulitan? Ada? Apakah pemilihan dan pemilu yang paling bisa dijadikan sebagai contoh? Bisa. Jadi kalau memang A pangkat N, sama kalian kan A pangkat N dengan per B pangkat M misalnya, maka kita kalikan sebanyak pangkatnya itu sesuai dengan definisi yang sudah kita dengar tadi. Jelas kan? Jelas, Pak. Silakan ya. Maka dipelajari, dijawab, dan ditulis di dalam catatan ini ya. Sudah bisa? Saya tinggal ya. Ya, Pak. Saya minta ke kelompok yang lain, adakah pertanyaan mereka? Bagaimana, ada pertanyaanmu? Ada kesulitan? Ya. Ya, benar sekali. Artinya setiap dia membelah diri itu dalam setengah jam. Kalau 6 jam artinya 12 kali dia membelah diri. Perhatikan juga nanti nunggu bagaimana dia membelah diri. Misalnya setiap dia membelah diri berapa ekor virus itu? Ada 3. Artinya kalau disadari kena virus, berapa orang kamu sebarkan? 3 kan? 3. Jadi si yang 3 ini juga menyebarkan 3, begitu kan? Jadi semakin banyak. Jadi perputarannya itu bukan hanya dijumlahkan ya, tapi itu berkali-kalian. Silakan. Semangat ya. Bagaimana kelompok Rizky ya? Aman? Ada pertanyaan yang tidak bisa dipahami? Mana? Perdagangan diadakan selama 5 hari. Terus? Yang 1 hari itu kan Pak 24 jam. Ya, betul. Jadi yang di hari itu dikali 24 jam atau 12. Jadi yang 5 hari itu memang itu hari ya, jam setiap 1 hari adalah 24. Jadi bagaimana perdagangan? Apakah 24 jam berjalan perdagangan? Tidak ya. Jadi sebanyak perdagangan itulah yang kita hitung. Ada berapa jam itu dalam 1 hari? 15 jam. Sedangkan di hari Minggu dan hari Sabtu 18 jam ya. Nah, pertahankan itu. Gimana kelompok ini, kelompok Sanogo ini? Mantap ya. Mau udah banyak dikerjakan ya, udah banyak dikerjakan. Mana soal, mana contoh-contohnya kan? Ini 4 pangkat. 2 pangkat 4.
Kita gunakan waktu sekitar 20 menit ya. Sekitar 5 menit lagi ya. Ini tambahan kertasnya kalau kurang. Siap-siap akan tampil kelompok pertama ya. Kita 2 menit lagi kita tampilkan kelompok pertama. Di akhir pembelajaran nanti anak-anak kami akan mengikuti ujian ya. Ada soal nanti kita akan mengikuti ujian. Sekarang sudah siap? Sudah, Siap. Biar lebih adil ya, kita mulai saja dari kelompok 1. Silakan kerjakan nomor 1 bagian A. Kelompok 2 juga demikian. Silakan kerjakan nomor 1 bagian B. Kelompok 3 itu nomor 2 dan kelompok 4 nomor 3. Silakan kepada kelompok 1 untuk menyajikan yang sudah dikerjakan. Di situ ada spidol atau hapus dan sebagainya.
dalam kurung A per B kita pangkatkan dengan M. Jadi teman-teman, sifat A pangkat M per B pangkat M sama dengan A per B pangkat M dapat kita buktikan. Pembuktiannya, A pangkat M per B pangkat M sama dengan, kita definisikan dengan A kali A kali A dan seterusnya kali A sebanyak M faktor. Per B kali B kali B dan seterusnya kali B sebanyak M faktor. Jadi A atau B kita kalikan sebanyak M faktor. Karena jumlah A dan B sama, maka dapat kita tuliskan A per B kali A per B kali A per B dan seterusnya kali A per B. Kita satukan tadi karena jumlah faktornya sama, yaitu M. Sehingga kita peroleh A per B pangkat M. Sesuai definisi bahwa pangkatnya itu berkaitan dengan berapa faktor bilangan itu kita kalikan. Jadi dengan demikian A pangkat M per B pangkat M sama dengan A per B pangkat M sudah terbukti. Jadi teman-teman, demikianlah pemaparan hasil diskusi kami. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Silakan kelompok yang lain kalau ada yang bertanya. Kami dari kelompok 2, berikan kami contoh dari pembuktian yang telah kami paparkan. Terima kasih pertanyaan dari teman-teman kelompok 2, maka baik kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh dari A pangkat M per B pangkat M. Jadi kita dapat tuliskan dengan angka 6 pangkat 5 per 3 pangkat 5 sama dengan 6 per 3 pangkat 5. Jadi 6 per 5 per 6 pangkat 5 per 3 pangkat 5 sama dengan 6 per 3 pangkat 5. Kita dapat buktikan jadi 6 pangkat 5 per 3 pangkat 5 kita dapat definisikan dengan 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 5 kali atau 5 ini adalah faktor. Jadi kita tuliskan lagi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Karena faktor dari 6 dan 3 sama, jadi kita dapat tuliskan 6 per 3 kali 6 per 3 kali 6 per 3 kali 6 per 3 sebanyak 5 faktor. Sama dengan ini kita satukan karena faktornya sama yaitu 5. Jadi kita dapat
kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Persilakan. Baik, kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pembuktian dari A pangkat M per N kali A pangkat P per N sama dengan M tambah P per N. Bagian B, A pangkat M per N dan A pangkat P per N sama dengan A pangkat M tambah P per N. Jadi pembuktian dari ini adalah sifat ini adalah A pangkat M per N dan A pangkat P per N sama dengan A1 per N pangkat 1 per N dipangkatkan lagi dengan M dan A1 per N dipangkatkan lagi dengan P. Maka A1 per N dikali A1 per N dikali A1 per N dikali dan seterusnya dikali A1 per N sebanyak M faktor. Jadi A1 per N kali A1 per N kali A1 per N dan seterusnya dikali A1 per N sebanyak M faktor dikali dengan A1 per N kali A1 per N dikali A1 per N dan seterusnya dikali A1 per N sebanyak P faktor. Jadi A1 per N dikali A1 per N dikali A1 per N dan seterusnya dikali A1 per N sebanyak M tambah P faktor. Jadi A1 per N pangkat M tambah P. Jadi ini adalah pembuktian dari sifat yang telah diberikan atau dibagikan kepada kami dari kelompok 2. Selanjutnya kami akan memberikan contoh dari pembuktian kami. Ini adalah dengan contoh soal 16 pangkat 1 per 4 ditambah 27 pangkat 2 per 3. Penyelesaiannya adalah 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 1 per 4 ditambah 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 pangkat 2 per 3. Jadi 2 pangkat 4 ini hasilnya adalah 16 dan 3 pangkat 3 ini hasilnya adalah 27. Jadi ini 4 dibagi 4 habis dan 2 pangkat 1 itu adalah 2 ditambah dengan 3 pangkat 2 adalah hasilnya adalah 9. Jadi bentuk sederhana dari ini adalah 11. Jadi ini adalah hasil dari penyelesaian soal 16 pangkat 1 per 4 tambah 27 pangkat 2 per 3. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman kami bagi waktu. Silakan kalau ada yang bertanya.
Silakan, ada yang pertanyaan? Mas Sherly. Saya mau bertanya, coba berikan contoh penyebut yang berbeda. Oh, dengan penyebut yang berbeda. Baik, terima kasih. Kami akan menanggapi pertanyaan teman kami. Jadi contohnya itu A pangkat 1/2 dikali dengan A pangkat 1/3. Cara menyelesaikannya, A 1/2 A pangkat 1/2 ditambah A pangkat 1/3 sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 1 sama dengan 2, lalu penyebutnya dikalikan, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Ketika kita sudah menemukan penyebut yang sama, kita tinggal menjumlahkannya saja dengan 3 tambah 2 sama dengan 5/6. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, maka mungkin ini saja dan materi kami pada hari ini. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Mantap sekali, berikan. Kita melompat satu kelompok dulu, kita coba kelompok 4. Ya, siap kelompok 4? Siap, Pak. Siap ya, siap, selalu siap. Ya, silakan kelompok 4. Maju. Kelompok yang lain juga siap-siap untuk bertanya kepada kelompok 4 ya. Biar semakin terasah mereka dalam menyelesaikan permasalahan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami di depan ini kepada teman kami. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, sebagai hasil diskusi kami yang telah diberikan yaitu contoh soal cerita. Soalnya yaitu tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam. Jadi kami akan menuliskan bagaimana cara penyelesaiannya. Silakan diperhatikan ya, soal atau kelompok 4. Jadi yang perlu kita ketahui dari soal tersebut adalah banyak virus yang akan membelah diri selama setengah jam adalah 3 ekor virus. Jadi dapat kita tuliskan pembelahan virus adalah 3 virus setiap setengah jam. Jadi dalam bentuk perpangkatan kita dapat
ekor. Baik, terima kasih kepada dari kelompok 1. Kumpulan biru setiap jamnya itu ada 3 ekor. Maka yang 3 ekor itu juga dapat mengeluarkan 3 ekor lagi. Jadi kita bisa asumsikan dengan 3 kali 3 bukan 3 tambah 3. Jadi virus membelah setiap jamnya itu menjadi 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya. Apakah sudah jelas? Jelas. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan di depan ini. Sekian saja. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Sekarang kita tampilkan pengajian dari kelompok 3 dengan soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ya. 3 Pak. Soal nomor 3. Mereka akan jawab. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk kelompok 3. Langsung saja kepada teman kami dipersilakan. Untuk soal nomor 3 yaitu pada sebuah pasar tradisional perputaran uang yang terjadi setiap menitnya diperkirakan kurang lebih 81 juta rupiah. Pada hari Senin Jumat proses perdagangan terjadi rata-rata 12 jam tiap hari. Sedangkan untuk Sabtu Minggu proses jual beli terjadi rata-rata 18 jam tiap hari. Berapa jumlah perputaran uang di pasar tradisional tersebut selama 1 minggu? Nyatakan jawabanmu dalam bentuk perangkatan. Jadi kawan-kawan, yang kita lihat bahwa lama perdagangan itu adalah 1 minggu. Jadi lama perdagangan ada 1 minggu. Yang pasti ada Senin Jumat dan ada juga Sabtu Minggu. Nah ini yang harus kita bedakan, bahwa Senin sampai Jumat sama dengan 12 jam tiap hari. Sedangkan Sabtu sampai Minggu 18 jam tiap hari. Jadi kita tulis lama perdagangan selama 1 minggu setiap jamnya sama dengan, karena Senin sampai Jumat itu ada 5 hari, jadi kita tinggal mengalihkan 5 hari dikali 12 jam. Hasilnya ada 60. Sedangkan Sabtu dan Minggu 2 hari dikali 18 jam. Sehingga hasilnya 36. Kita tinggal menjumlahkan hasil dari Senin sampai Jumat dan Sabtu sampai Minggu, yaitu 96 jam. Jadi perlu kita ingatkan, 96 jam kita ubah pada perputaran menit, dikarenakan 96 perputarannya tiap menit bukan jam. Sehingga kita tulis 96 jam dikali, agar hasilnya menit, maka kita akan mengalihkan 60 menit. 60 menit ini kita dapatkan dari 1 jam selama 60 menit, sehingga hasilnya 5.700
kali 81 juta. Sehingga hasilnya 466 560 000. Karena yang ditanyakan bahwa kita harus mengubahkan dalam bentuk perpangkatan, jadi jika kita ingin mengubah dalam bentuk perpangkatan, kita harus menggunakan notasi ilmiah, yaitu karena ini masih panjang, penulisan masih panjang, kita ubah dalam bentuk notasi ilmiah. Ini adalah bentuk perpangkatan yang sudah disederhanakan. Mungkin teman-teman bertanya dari mana kita mendapatkan hasil perpangkatan ini. Jadi kita tulis ini, kita lihat di sini ada koma. Jadi kita hitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sehingga pangkatnya ada 11. Agar tidak koma lagi, maka kita harus mengalihkan 10 pangkat sekian. Sama seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari soal cerita nomor 3. Silakan. Kalian berikan ruang pertanyaan. Baik teman-teman, jika ada yang kurang dimengerti atau ingin ditanya, dipersilakan. Mengapa Senin sampai Jumat dan Sabtu sampai Minggu tidak disebut dengan satu minggu? Mengapa harus ada perbedaan? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari kami akan dijawabkan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena pada hari Senin sampai Jumat, proses perdagangannya terjadi 12 jam per hari. Sedangkan Sabtu sampai Minggu, proses perdagangannya terjadi 18 jam per hari. Apakah sudah jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Tadi demikian penampilan dari kelompok 3. Silakan berikan ke belakang. Jadi sudah paham semua ya? Sudah, Pak. Sudah paham semua ya. Jadi untuk menguji kita pada akhir pembelajaran ini, silakan dikerjakan soal ini secara mandiri ya. Secara mandiri dan nanti diserahkan. Silakan dijawab dengan baik sesuai dengan pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Silakan. Langsung ada tempat jawaban di lembar soal itu ya. Kita sekitar 5 menit ya, 5 menit ke 10 menit. Di sini ada soalnya di atas ya, di sini ada di atas soalnya. Sebelum ditemukan alat ukur pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan anggota tubuh untuk mengukur. Muncullah satu-satuan seperti jengkal, depak, langkah, dan genggam. Namun kini alat ukur dengan menggunakan tubuh ini ditinggalkan karena dianggap tidak relevan. Ukuran anggota badan tiap orang-orang tentu berbeda. Dengan demikian, saat anggota badan digunakan sebagai acuan akan memicu kerancuan pengukuran. Dalam hal pengukuran panjang, satuan yang umum digunakan adalah sentimeter, meter, kilometer, dan sebagainya. Namun, tahukah Anda bahwanya ternyata di negara lain bukan satuan itu yang digunakan. Di Amerika, satuan panjang yang umum digunakan adalah mil, yard, kaki atau foot, dan inci.
Bagaimana konversi antar satuan ini? Beberapa konversi satuan di atas adalah sebagai berikut. 1 yard 3 foot, 1 foot 30,48 cm, 1 meter 100 cm, 1 meter 0,001 km. Silakan nanti diubah ke dalam satuan tersebut ya. Panjang sebidang, ini soalnya. Panjang sebidang tanah X adalah 50 yard. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Berilah tanda centang pada pilihan jawaban yang tersedia. Jadi boleh lebih dari satu jawabannya dan harus ada langkah-langkahnya ya. Jadi kalau jika ada bidang tanah lain, misalnya tanah Y panjang 40 meter, panjang tanah X lebih panjang dari panjang tanah. Jadi hitung dulu, maka dicentang di sini nanti kalau memang hasilnya sesuai dengan pernyataan yes. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah siap? Sudah. Silakan
dikumpulkan lembar kerjanya, silakan dikumpulkan semua, diserahkan di depan satu orang. Minta tolong dulu untuk dibantu membawa ke depan. Ada lagi. Ada lagi kertasnya. Sudah semua? Sudah. Baik, hari ini kita sudah mempelajari eksponen dan pembuktian sifat-sifat dari eksponen tersebut. Dan bahkan kita sudah mengunci bagaimana hasil akhir daripada menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan eksponen. Nah, saat ini adakah teman-teman yang bisa memberi kesimpulan, 1-2 orang yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini? Di kelompok yang ini dulu, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan, Vera. Dalam membuktikan sifat-sifat eksponen atau bilangan berpangkat, yang utama kita perhatikan adalah apa yang mesti dikuasai adalah definisi dari eksponen itu sendiri, bahwa perkalian bilangan pokok dilakukan sebanyak bilangan pangkatnya, baru kemudian dioperasikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Kalau lagi saya minta untuk memberi kesimpulan, silakan di sini ya. Dalam menyelesaikan soal-soal matematika yang berhubungan dengan eksponen, kita dituntut untuk mengubahkan semua sifat yang ada. Karena dengan itu penyelesaian masalah eksponen, terutama soal kontekstual, dapat dengan mudah kita menyelesaikan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana pengalaman kalian hari ini dalam mempelajari bilangan berpangkat dan apa yang sudah Anda pelajari? Silakan. Kelompok yang ini, kelompok 2 ya. Silakan. Pengalaman yaitu Pak, kami senang sekali dengan pembelajaran hari ini. Bilangan berpangkat hari ini membuat kami bisa berpikir lebih kritis, menganalisis serta mampu menyelesaikan soal-soal. Bagus sekali, tepuk tangan untuk. Bagaimana dengan kelompok ini? Apakah ada yang kurang dan apa yang sudah dikuasai hari ini? Silakan diberi tanggapannya. Ya, silakan. Ada pembelajaran ini sangat bervariasi, membuat kami bisa bekerja sama dalam kelompok dan bisa berbagi. Silakan, lanjut. Bagian mana materi yang dikuasai dan mana yang belum, dan apa yang ingin terjadi lagi. Pembuktian sifat eksponen sudah bisa kami kuasai, tapi penyelesaian soal-soal yang kontekstual masih belum pasti. Kami ingin membahas kelanjutan dari eksponen ini, Pak. Jadi mereka sudah mampu ya dalam sebagian sifat-sifat eksponen. Jadi ada juga sebagian yang belum bisa menyelesaikan soal-soal yang kontekstual. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Pada minggu depan kita akan masuk pada fungsi eksponen dan kita lanjutkan pemateri ini. Jadi untuk itu demikian pada hari ini pembelajaran kita. Selamat pagi. Pagi, Pak. Silakan bawa kita dalam doa, si Sherly lagi ya. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Baik-baik, terima kasih karena Kau telah membimbing kami dari awal pembelajaran kami ini hingga kami akhiri. Bapa, kami sadar bersyukur karena kepada kami melainkan karena belas kasih kepada kami. Bapa, semoga kami akan bisa menjadi bisa memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami kepada mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kepada Sherly dan demikian saja pembelajaran pada hari ini. Atas perhatian, silakan istirahat. Selamat pagi. Pagi, Pak.